Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin mengganti air akuarium ikan mas koki saya yang berukuran 1 meter teman-teman. Yang mana akuarium ini biasanya saya ganti 1 minggu sekali teman-teman. Nah, di sini akuarium ikan mas koki saya itu ada dua ya teman-teman ya, ada yang 150 cm dan 1 meter. Nah, sebelumnya memang saya punya banyak tank ikan mas koki, namun semuanya sudah saya jual. Saya mencari space akuarium yang cukup layak untuk hidup ikan mas koki, jadi tank yang 150 dan 1 meter saja yang saya pelihara ikan mas koki. Nah, teman-teman, di tank 1 meter ini sama saja perawatannya dengan yang tank 150 cm. Cuma di sini akuarium ini sebelumnya dia punya background warna hitam sama, tapi karena akuarium ini pernah bocor di bagian lantai karena keteledoran saya memasang backgroundnya, itu mungkin silet ataupun alat pemotong dari background akuariumnya itu ketusuk di bagian selah lem kacanya, jadi akuariumnya bocor. Nah, backgroundnya saya buka, akhirnya akuariumnya seperti ini teman-teman. Di bagian lantainya tetap warna hitam, tapi di dinding belakangnya itu tidak ada background lagi. Mungkin teman-teman yang ingin kasih masukan ya, apakah akuarium ini harus dikasih background lagi atau tetap seperti ini saja, silakan komen di bawah. Baik teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, apa saja yang saya gunakan untuk menguras dan mengisi air akuarium ini, dan juga apa saja sih yang saya lakukan ketika saya mau menguras air akuarium ini teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Menguras maupun mengisi air akuarium ikan mas koki ini semuanya sama ya. Perawatannya sama dengan tank yang saya 80 cm di bawah tank ini. Tank-tank yang lainnya sama saja. Ya, di sini saya menggunakan selang ya, selang yang ukurannya sekitar 7 meter. Kemudian ya saya perlihatkan ini teman-teman, bisa teman-teman lihat. Ini saya menggunakan selang yang panjangnya sekitar 7 meter. Ini selang yang saya gunakan juga di tank 150 cm untuk menguras airnya dan mengisi. Ini selang pipa U ya, untuk mengisi maupun membuang air akuarium, nanti ditempelkan di sini. Nah, kalau untuk pipa ini berbeda yang dengan 150. Kalau 150 dia agak sedikit panjang teman-teman. Kemudian ember ini saya gunakan untuk membawa top talang atau filter talangnya yang mekanis teman-teman. Jadi filter biologis tidak saya bersihkan kecuali 1 bulan sampai 2 bulan sekali saya bersihkan. Nah, ini ya untuk membawa top filter talang khusus mekanisnya. Kemudian yang ini teman-teman, yang ini spons untuk menggosok kaca, karena di akuarium saya ini kacanya berlumut, jadi saya akan gosok. Baik teman-teman, langkah pertama ketika kita mau mengganti maupun menguras air akuarium ikan mas koki, langkah pertama yaitu kita bersihkan filter mekanisnya terlebih dahulu teman-teman. Kenapa kita harus membersihkan terlebih dahulu, tidak langsung menggosok kaca akuarium ataupun membuang air akuariumnya terlebih dahulu? Karena ini penjelasannya teman-teman. Kalau kita gosok kaca akuarium kemudian kita buang air, kita isi kembali airnya sampai misalnya 90% ya. Kemudian baru kita bersihkan filter mekanis, kita pasang kembali, kita hidupkan pompa, maka kotoran yang ada di filter biologis kita akan masuk kembali ke
akuarium kita, maka akuarium kita airnya akan berkabut kembali kotor, teman-teman. Jadi tips yang pertama itu tadi, teman-teman bersihkan terlebih dahulu filter mekanisnya ya. Bisa kapasnya diganti ataupun dicuci, teman-teman ya. Bersihkan semua, sudah bersih, kita pasang kembali di filternya, kita hidupkan ya, pompa akuariumnya, airnya berputar, sirkulasinya kembali normal, dan kotoran yang masuk kembali di akuarium itu disedot oleh pipa yang untuk menguras akuarium, teman-teman. Jadi air kotornya itu kebuang, teman-teman. Jadi itu tips yang pertama. Kemudian teman-teman sekalian, kalau misalnya menguras air akuarium, ada baiknya bersihkan seluruh bagian akuarium, teman-teman. Boleh digosok menggunakan spons ya, boleh menggunakan magnet kaca di bagian depan. Kemudian lampunya juga dibersihkan ya, teman-teman ya. Seperti lampu akuarium saya ini yang 1 meter ini, dia kerendam nih, kerendam air, dan di sini kotor sekali, banyak seperti kotoran ikan ya, banyak menempel-nempel di bagian kaca lampunya. Itu saya bersihkan, baru nanti saya buang airnya, teman-teman. Nah ini teman-teman ya, filter mekanis saya sudah saya buka atau saya lepaskan dari kedudukannya di top filter talang yang biologisnya. Ini sama halnya dengan top filter khusus mekanis di tank 150 cm, sama saja ya. Saya menggunakan jaring nelayan di bagian atas, kemudian di bawahnya ini busa biofoam yang warna hitam, kemudian di bawahnya ini busa putih nih, teman-teman, busa putih ya. Ini kemudian langsung ada tatakan ya, supaya ini busa putihnya nggak kerendam. Bedanya yang untuk top filter yang ini ya, untuk top filter yang 1 meter ini dia tidak pakai busa grand wall aja, teman-teman. Kalau yang di 150 itu pakai grand wall. Nah teman-teman bisa buat sendiri ini, teman-teman, biar menghemat biaya ya. Buat sendiri aja nih ya. Teman-teman bisa beli bahan di di toko bangunan ya, seperti ini ya, talang air, kemudian tutup talangnya ya, ini 5.000, 2 10.000, ini talangnya ini sekitar 75.000, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman beli 75.000 itu dapatnya sekitar 4 meter, teman-teman. Jadi ada sisanya, bisa kita buat untuk filter akuarium kita yang lain. Nah jadi ini dibersihkan dulu, teman-teman ya, dibersihkan, kemudian kita pasang kembali di atas ini, kita pasang kembali, baru kita gosok kaca akuariumnya, digosok semua, lampunya digosok, pompanya, aeratornya ya, pipa outputnya itu digosok semua, baru nanti dikuras airnya dan kita isi kembali. Selesai, teman-teman.
Nah teman-teman, akuariumnya sudah selesai saya gosok bagian kacanya. Kemudian ini proses pengurasan airnya, saya sedot ini ya, pipa yang saya jelaskan tadi. Ini ya, ini ada elbonya, kemudian ini pipa lurus ke bawah, ini selang ya keluar dari jendela rumah saya nih teman-teman. Sengaja saya buang di kolam, nanti ya, airnya kecampur dengan air kolam ikan saya nih teman-teman. Baik teman-teman, inilah hasil dari pergantian air akuarium ikan mas koki ukuran 1 meter, yang mana saya sudah menggosok kaca bagian depan, samping kiri dan kanan, serta yang belakang. Sudah saya bersihkan juga filter mekanisnya. Ini penampakannya, airnya cukup jernih ya. Tadi saya tidak bisa sambung videonya karena sudah maghrib ya, jadi takutnya keganggu ya suaranya karena ada azan maghrib. Jadi saya lanjutkan setelah maghrib nih teman-teman. Nah ini airnya sangat bening sekali karena di sini media filternya sudah berjalan 1 bulan lebih nih teman-teman, karena medianya sudah matang ya, media biologisnya. Nah untuk teman-teman sekalian penghobi ikan hias mas koki yang memelihara di tank akuarium maupun di kolam, tetap semangat ya merawat ikan-ikannya, merawat air, karena kuncinya di ikan mas koki ini adalah merawat air teman-teman. Jadi kalau kita bagus merawat air ikan mas koki, maka ikannya akan tumbuh sehat dan hasilnya seperti ini teman-teman. Airnya jernih, kristal clear teman-teman. Nah oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai mengganti air akuarium ikan mas koki. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.